Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Aniasia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai SOP tingkat pemahaman terhadap materi training. Kita langsung saja. Ya, di sini sudah tertera mengenai kebijakan dan SOP dari pelaksanaan evaluasi efektivitas training. Di mana tujuannya ini memberikan penjelasan mengenai panduan kebijakan dan SOP dalam evaluasi efektivitas training dan dampaknya terhadap kompetensi SDM dan juga terhadap kinerja bisnis. Di sini panduannya ini yang pertama, setiap kegiatan training, baik yang bersifat in-house ataupun public training, harus melakukan evaluasi efektivitas training untuk memastikan dampak positif training terhadap kinerja SDM dan kinerja bisnis. Lalu yang kedua ini, tahapan evaluasi training mencakup 4 level pengukuran, yaitu yang pertama, level pertama mengenai kepuasan peserta training. Lalu level kedua ini mengenai pemahaman materi training. Lalu level ketiga ini dampak training terhadap perilaku. Lalu level keempat ini terdapat dampak training terhadap kinerja bisnis. Nah, panduan kebijakan yang ketiga ini, setiap tahapan pengukuran efektivitas training dilakukan oleh pihak HRD dan setiap karyawan harus bekerja sama secara penuh dan aktif untuk membantu proses evaluasi training ini. Di sini terdapat prosedurnya. Yang pertama ini, proses evaluasi efektivitas training, baik yang dilakukan secara in-house ataupun melalui public training, dilakukan melalui 4 prosedur atau 4 level evaluasi. Nah, lalu di sini prosedur evaluasi level pertama ini adalah mengukur kepuasan peserta terhadap materi training, yaitu kualitas instruktur training dan juga fasilitas training. Dalam prosedur pertama, pihak penyelenggaraan training atau pihak HRD membagikan kuesioner kepuasan training dan didistribusikan kepada seluruh peserta ketika program training berakhir. Hasil jawaban kemudian direkap oleh pihak HRD dan digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan training. Lalu prosedur evaluasi level 2 ini dalam prosedur kedua, pihak HRD melakukan pengukuran hasil pembelajaran dan penyerapan materi training kepada seluruh peserta training. Dalam prosedur kedua ini, pihak HRD membagikan kuesioner tentang tingkat pemahaman peserta pelatihan, yaitu form tingkat pemahaman pelatihan terampil. Hasil jawaban kemudian direkap oleh pihak HRD dan digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan training. Lalu prosedur evaluasi level ketiga ini, prosedur ketiga evaluasi efektivitas training mengukur dampak training terhadap perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Dalam prosedur ketiga ini, pihak HRD memberikan form rencana penerapan materi training kepada seluruh peserta untuk diisi. Proses pemberian form ini adalah dalam sesi terakhir sebelum kegiatan training selesai. Selanjutnya, pihak HRD akan melakukan pemantauan secara reguler untuk memastikan rencana penerapan training benar-benar diaplikasikan oleh setiap peserta training. Pemantauan dilakukan setiap bulan sekali, selama 3 hingga 6 kali pertemuan dengan melibatkan atasan peserta training. Pihak HRD kemudian akan merekap hasil pemantauan dan melakukan analisa efektivitas penerapan materi training. Hasil analisa ini juga akan digunakan oleh pihak HRD sebagai bahan masukan untuk perbaikan materi training di masa depan dan juga sebagai masukan untuk pengembangan karyawan. Lalu prosedur evaluasi level keempat. Dalam prosedur evaluasi level keempat ini dilakukan pengukuran dampak training terhadap kinerja bisnis. Dalam prosedur ini, pihak HRD mengumpulkan data kinerja yang relevan dengan materi training, misal data penjualan. Jika trainingnya adalah tentang selling skills atau tingkat defect rate produk,
jika trainingnya adalah quality management, atau tingkat kepuasan pelanggan jika topik trainingnya adalah service excellence. Data ini dikumpulkan sebelum dilakukan kegiatan training, bisa data 3 bulan terakhir sebelum training. Selanjutnya, pihak HRD akan mengumpulkan data yang sama. Data yang dikumpulkan adalah data 3 hingga 6 bulan setelah kegiatan training. Data kinerja sebelum training dan 3 atau 6 bulan sesudah training kemudian dibandingkan untuk melihat apakah ada perbedaan positif yang signifikan. Hasil analisa data kinerja before and after training ini kemudian digunakan oleh pihak HRD untuk menentukan tingkat efektivitas training dan dampaknya terhadap kinerja bisnis. Hasil analisa ini kemudian disusun dalam bentuk laporan dampak training terhadap kinerja bisnis dan dapat dipresentasikan di depan direksi atau manajer yang lain sebagai bahan evaluasi bisnis. Form yang diperlukan ini form kepuasan peserta training, form tingkat pemahaman terhadap materi training, form rencana penerapan materi training, lalu yang terakhir itu terdapat form perbandingan kinerja sebelum dan setelah training. Nah, di sini terdapat form tingkat pemahaman terhadap materi training, di mana aspek kepuasan pertama ini pemahaman terhadap keseluruhan materi training. Yang kedua ini pemahaman terhadap poin-poin utama yang ada dalam materi training. Poin ketiga ini pemahaman terdapat manfaat materi training terhadap peningkatan kompetensi. Poin keempat ini pemahaman terhadap cara menerapkan materi training ke dalam pekerjaan sehari-hari. Lalu poin kelima ini pemahaman tentang bagaimana menyampaikan materi training kepada rekan kerja yang lain. Lalu di sini akan dinilai, lalu akan di rata-rata skor. Nah, di sini terdapat flowchart tingkat pemahaman terhadap materi training yang tadi sudah saya jelaskan, di mana di sini terdapat 4 level. Level pertama ini mengukur kepuasan peserta terhadap materi training, kualitas instruktur training dan fasilitas training, di mana pihak HRD ini membagikan kuesioner kepuasan training dan dibagikan kepada seluruh peserta ketika program training berakhir. Lalu dilanjut ke level 2, di mana pengukuran hasil pembelajaran dan penyerapan materi training kepada seluruh peserta training, di mana HRD membagikan kuesioner tingkat pemahaman peserta pelatihan. Lalu dilanjut pada level 3, di mana mengukur dampak training terhadap perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Pihak HRD memberikan form rencana penerapan materi training kepada seluruh peserta, lalu melakukan pemantauan secara reguler untuk memastikan rencana penerapan training benar-benar diaplikasikan oleh setiap peserta training. Lalu pihak HRD akan merekap hasil pemantauan dan melakukan analisa efektivitas penerapan materi training. Lalu setelah ini dilanjut ke level 4, di mana mengukur dampak training terhadap kinerja bisnis, di mana pihak HRD mengumpulkan data kinerja relevan dengan materi training. Di mana mengumpulkan data yang sama, yaitu data 3-6 bulan setelah kegiatan training. Lalu pihak HRD akan menganalisa data kinerja before and after training, lalu menyusun hasil analisa dalam bentuk laporan dampak training terhadap kinerja bisnis dan dapat dipresentasikan di depan direksi atau manajer. Ya, jadi itu saja dapat saya sampaikan mengenai SOP tingkat pemahaman terhadap materi training. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.